teman-teman Sobat CPNS, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Untuk video kali ini, sama-sama kita akan memantapkan latihan kita mengerjakan operasi hitung bilangan yang menjadi salah satu materi soal yang diprediksi akan muncul pada saat tes SKD-TIU CPNS di tahun 2023 ini. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Jika X sama dengan 13/2/5 ditambah 24/15 dan Y sama dengan 24/3 dikurang 52/3, maka tentukan hubungan X dan Y. Nah, kita selesaikan dulu, kita cari nilai X. Karena ada bilangan campuran, penjumlahan bilangan campuran ya, berarti bilangan bulatnya ini bisa langsung kita jumlahkan saja. 13 ditambah 2 itu kan sama dengan 15. Nah, sekarang kita jumlahkan bilangan pecahannya, pecahan biasanya berarti 2/5 ditambah 4/15. Kita samakan penyebutnya, ini masing-masing kita kali 3, berarti 2 kali 3 itu 6 per 5 kali 3 15 ditambah 4/15, maka diperoleh 6 tambah 4 10/15. Oke, jadi 10/15 ya untuk X-nya. Selanjutnya Y 20 dikurang 5 itu kan sama dengan 15. Nah, 4/3 dikurang 2/3, 4 kurang 2 itu kan 2. Kemudian 3 penyebutnya sama ya, 3 jadi 2/3. Oke, jadi Y sama dengan 2/3. Nah, X-nya ini, X ini kan masih bisa disederhanakan lagi ya. Kita bagi masing-masing bagi 5. Jadi ini dibagi 2, ini dibagi 5 2, 10 dibagi 5 2, ini dibagi 5 sama dengan 3. Berarti kesimpulannya X 2/3, Y juga 2/3, maka X itu sama dengan Y. Maka jawabannya ada di pilihan jawaban C. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Baik, untuk soal kedua, tentukan hubungan X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan. Kita cari nilai X dan nilai Y-nya. X dulu ya, jadi 10%. Kalau 10% itu kan berarti 10/100. Ini berarti kita bisa sederhanakan menjadi 1/10. 1/10 itu kan sama dengan 0,1 ya, teman-teman. 0,1 dikali 3/4 itu kan sama dengan 0,75. Nah, 0,1 dikali 0,75 itu sama dengan 0,075. Ya, jadi kalau kita kalikan itu hasilnya kan 0,075. Kemudian ditambah 1/2. 1/2 itu kan sama dengan 0,5 ya. Oke, berarti kita langsung bisa jumlahkan 0,575. Nah, ini adalah X. Selanjutnya Y-nya 50/100. Ini 50% berarti 50/100. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 atau 0,5. 0,5 kemudian dikali, jadi kita selesaikan yang perkalian dulu ya, ini juga sama tadi. Nah, berarti sekarang 0,5 dikali 0,75, jadi kalau 75 dikali 5 itu kan sama dengan 375 ya, 5 kali 5 25, simpan 2, 5 kali 7 35 tambah 2 berarti 375. Nah, karena ini adalah 0, berarti hasilnya adalah 0,375. Ini 0,5 kali 0,75 itu hasilnya adalah 0,375. Selanjutnya kita tambah dengan 0,1. Nah, 0,475 ini adalah Y. Jadi kita bisa lihat ya hasilnya, X sama dengan 0,575 dan Y sama dengan 0,475, berarti kesimpulannya X itu lebih besar daripada Y. Maka jawabannya ada di pilihan jawaban A. Oke ya teman-teman. Teman-teman, sebelum kita melangkah membahas materi soal berikutnya, yuk saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin memantapkan persiapannya menghadapi tes CPNS di tahun 2023. Ayo belajar bersama kami di Sobat CPNS. Nah, caranya cukup gampang. Kalian cukup mengunjungi web kami di Sobat CPNS dan klik daftar sekarang.
Setelah daftar, kalian akan masuk ke halaman Sobat CPNS. Nah, di sini ada menu belajar. Langsung klik beli paket. Selanjutnya ada paket belajar SKD CPNS yang kalian bisa beli. Jadi ada paket SKD CPNS dengan harga 99.000 per tahun, ada paket SKD Platinum dengan harga 175.000 per tahun. Nah, ada juga paket kedinasan. Jadi silakan pilih paket yang ingin kalian ambil. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Segera beli paketnya, kami tunggu. Soal yang ketiga, tentukan hubungan X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan. Berarti kita cari nilai X-nya dulu ya. Jadi 2/3 pangkat minus 2 ditambah hubungan X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, teman-teman, jadi kita cari nilai X dan Y-nya ya. X itu 2/3 pangkat minus 2 ditambah 1/2 berpangkat 2. Dan Y 1/2 pangkat minus 2 tambah 3/2 pangkat 2. Nah, karena ada bilangan berpangkat negatif, kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat positif. Nah, cara singkatnya langsung saja kita ubah posisinya jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, ini akan otomatis menjadi pangkat positif ditambah 1/2 berpangkat 2. Nah, kalau teman-teman masih bingung, jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung, kok bisa pangkat minus ini berubah menjadi pangkat positif? Nah, kita pakai cara atau sifat dari bilangan berpangkat ya teman-teman. Jadi kalau ada bilangan bulat, kita misalkan dengan A itu berpangkat minus N. Nah, itu artinya hasilnya sama dengan 1/A berpangkat N. Oke, jadi kita masukkan nilai 2/3 ini, jadi 2/3 berpangkat minus 2. Kalau kita jabarkan ini kan sama dengan 2/1 berpangkat minus 2 dibagi dengan 1/3 berpangkat minus 2. Oke, paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya karena ini 2/1 sama saja jika kita tulis 2 ya, 2 pangkat minus 2. Kita gunakan sifat ini, berarti 1/2 berpangkat 2 dibagi, nah ini juga sama, berarti 3/2/1. Nah, kita peroleh 1 bagi 3/2 itu kan 3/2 per, jadi ini bagi ya, berarti diper, 2 bagi 2 dibagi 1 berarti 2/2. Oke, nah ini sama kan, jadi 3/2 pangkat 2. Nah, itu hasilnya 3/2 9 per 2/2 itu adalah 4 ditambah 1/2 itu 1, 2/2 itu 4. Maka karena sama penyebutnya berarti kita langsung jumlah saja, 9 tambah 1 adalah 10/4. Nah, untuk Y-nya ini juga dengan cara yang sama, berarti tinggal kita tulis 2/1 berpangkat 2 ditambah 3/2 berpangkat 2. Maka kita peroleh 2/2 itu adalah 4/1 ditambah 3/2 itu 9 per 2/2 4. Nah, sekarang kita hitung 4 kali 4 itu 16, 16 tambah 9 berarti 25/4. Kita bisa lihat ya, 10/4 dan 25/4 berarti berarti bisa kita simpulkan kalau 10/4 berarti kurang dari X-nya itu kurang daripada Y ya. Nah, berarti kita lihat, nah karena tidak ada jawaban di opsinya, berarti masing-masing kita harus hitung masing-masing. Jadi untuk pilihan jawaban A 1/2X di 1/2X sama dengan Y. Ini sudah tidak mungkin ya, karena X-nya itu kan sudah bernilai kecil. Kalau dibagi 1/2 lagi berarti makin kecil. Oke, berarti bukan. Ini juga bukan, X sama dengan Y. Selanjutnya X pangkat 2 itu sama dengan Y. Nah, coba kita hitung ya. Jadi kalau 10 berpangkat 10 bagi 4, kita hitung dulu. 10 bagi 4 itu 2, 2 kali 4 8, ini berarti 20. Nah, ini kan 2,5 ya. 2,5, sedangkan 25 dibagi 4 itu berarti 6. 6 dikali 4 adalah 24. Ini 10 berarti 0,2, 2 kali 4 8, ini 20. Nah, ini 5 ya, 6,25. Jadi sekarang kita lihat 2,5, jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Nah, kita coba pangkatkan 2,5 berpangkat
2 berarti 2,5 dikali 2,5 ya. Jadi kita hilangkan komanya dulu. 25 dikali 25, 5 kali 5 25, simpan 2, 5 kali 2 10, jadi 125, 2 kali 5 10, simpan 1, 2 kali 2 4, tambah 1 5. Nah, 5 2 6 25, 6,25. Nah, berarti X-nya itu sama dengan Y kalau X-nya berpangkat 2. Berarti jawabannya ada di pilihan jawaban C. Oke teman-teman, dipahami ya. Kita next ke soal nomor 4. Baik, di soal keempat, tentukan hasil dari 5 akar. Jadi ada akar bersusun 3 ya teman-teman. Jadi caranya kita menyelesaikan dulu, cari nilai dulu dari akar yang berada paling dalam. Nah, akar 25 itu kan sama dengan 5 ya. Jadi tinggal 11 ditambah 5. 11 ditambah 5 berarti itu adalah 16. Nah, ini masih ada akarnya, jadi 16. Akar 16 sama dengan 4. Jadi 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Karena masih ada akarnya, jadi sekarang kita cari akar 9. Akar 9 itu adalah sama dengan 3. Maka jawabannya ada di pilihan jawaban C. Sangat gampang kan teman-teman? Kita next ke soal nomor 5. Baik, untuk soal yang terakhir, jadi kembali kita akan cari hubungan antara X dan Y. Jadi karena ada akar bersusun 3, berarti kita selesaikan akar yang paling di dalam dulu. Akar 64. Akar 64 itu kan sama dengan 8. Oke, berarti 8 tambah 8 itu sama dengan 16. Maka ini adalah akar 16. Akar 16 itu kan sama dengan 4 ya. Jadi 29 dikurang 4 itu sama dengan 25. Maka kita temukan akar 25 itu adalah X-nya sama dengan 5. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 125 itu kan juga sama dengan 5. Maka X itu sama dengan Y. Jadi jawabannya ada di pilihan jawaban B. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan belajar terus ya.